Sistem replikasi tingkat dewa, bab 291 sampai dengan 295. Bab 291 Penghilangan. Seketika itu juga, tetua merendahkan abu-abu, yang merupakan tetua tertinggi Sekte King Yuan, menunjuk dengan ukuran, dan seberkas cahaya biru memasuki tubuh Luo Hua. Dalam sekejap, aura Luo Hua yang menunjukkan dirinya berada di tahap menengah alam kristalisasi menghilang sepenuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang biasa yang belum pernah berlatih bela diri. Budidaya tanamannya telah disegel, bawa dia pergi dan kirim dia ke lembah asal kegelapan. Pria tua berbaju abu-abu itu berbicara lagi. Lembah asal kegelapan, disitulah para keadilan mati dari sekte-sekte ditahan. Tetua Agung, tidak, ampuni aku. Mendengar itu, Luo Hua ketakutan dan berulang kali memohon ampun. Pria tua berbaju abu-abu itu mengabaikannya dan menyesuaikan tangannya. Kedua tetua itu kemudian menangkap Luo Hua dan membawanya pergi. Di dalam aula, semua orang memandang Luo Hua yang menangis dan memohon belas kasihan, dengan sedikit rasa senang melihat penderitaan orang lain di mata mereka. Mereka semua menyadari bahwa anggota ketiga keluarga Luo di alam kristalisasi, Luo Chengzi dan Luo Chengyun, telah meninggal. Luo Hua diasingkan ke era primordial kegelapan dan tidak akan hidup lama lagi. Dan Luo Qichen, jenius nomor satu keluarga Luo di generasi ini, juga mati di tangan Lin Xuan. Di dalam Sekte King Yuan, keluarga Luo, yang dulunya merupakan kekuatan dominan, telah mengalami penurunan total dan sepertinya tidak akan bangkit kembali. Semua ini terjadi karena Lin Xuan, seorang seniman bela diri junior di alam asal roh. Karena Luo Qichen memprovokasi Lin Xuan, Luo Qichen dibunuh oleh Lin Xuan. Untuk membalas dendam Luo Qichen, Luo Hua mengirim 3 ahli alam transformasi tingkat puncak, Luo Chengzi, Luo Chengyun, dan Zhang Song, untuk menghadapi keluarga kerajaan Mingchang dan Lin Xuan, yang melindungi Lin Xuan. Akibatnya, Luo Chengyun dan Zhang Song tewas di mulut ular piton banteng langit biru, leluhur keluarga kerajaan Mingchang. Luo Chengzi, seorang ahli terkemuka di puncak alam kristalisasi, tewas saat mengejar Lin Xuan. Perubahan dramatis tersebut membuat para anggota tingkat tinggi Sekte King Yuan yang hadir sangat terkejut dan terguncang. Kemudian, lelaki tua berbaju abu-abu itu memberikan beberapa perintah lagi. Kuncinya adalah menyelesaikan konflik dengan keluarga kerajaan Mingchang dan menghentikan Lin Xuan. Karena Lin Xuan, seorang jenius dari wilayah kecil biasa, wilayah Matahari Merah, berhasil membunuh Luo Chengzi, yang berada di puncak alam kristalisasi. Sangat mungkin ada seorang ahli alam bela diri Void yang melindungi mereka. Keluarga Luo, yang menyimpan dendam terhadap Lin Xuan di dalam Sekte King Yuan, telah dikalahkan, sehingga mereka tidak perlu lagi bersekongkol dengan Lin Xuan. Sebaliknya, Lin Xuan, seorang jenius yang tak tertandingi dengan potensi dan bakat yang menakutkan, kemungkinan akan mencapai hal-hal yang lebih besar lagi di prefektur Fengwu di masa depan. Sangat mungkin juga bahwa mereka mendapat perlindungan dari seorang ahli alam bela diri Void. Kemungkinan mereka tumbuh dewasa sangat tinggi. Bahkan Sekte King Yuan pun tak sanggup lagi menyinggung perasaan Lin Xuan. Di dalam gua, meskipun Lin Xuan tidak mengetahui semua yang terjadi di domain Mingchang dan Sekte King Yuan, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Ding, selamat kepada tuan rumah atas perolehan energi mengejutkan dari Zhao Chenghe, seorang seniman bela diri tingkat pertama dari alam bela diri Void, plus 100.000. Ding, selamat kepada pembawa acara karena telah memperoleh 48.000 energi getaran dari Sun Yu, seorang seniman bela diri tingkat puncak alam kristalisasi. Petik 2. Petik 2. Mendengar suara notifikasi dingin di telinga, dan melihat kedekatan di depannya, dia melihat poin energi pada panel atributnya meningkat dengan cepat. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Masalah ini bisa dianggap hampir selesai. Lin Xuan mengangguk sedikit, mematikan suara sistem notifikasi. Seketika itu juga, dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Dengan sebuah pikiran, mayat Luo Chengzi muncul di tanah. Meskipun kami telah mengeluarkan banyak energi sepanjang perjalanan, guncangan yang ditimbulkan kali ini cukup signifikan. Mereka telah mengumpulkan lebih dari 20 juta poin energi. Itu sudah cukup untuk memicu gelombang berikutnya. Lin Xuan menatap mayat Luo Chengzi, matanya berkilat. Luo Chengzi adalah seorang ahli terkemuka di puncak alam kristalisasi, dan dia memiliki sejumlah besar harta karun tingkat tinggi. Dia pasti tidak mungkin melewatkannya.
Saat aku menggunakan pedang spasial tingkat rendah untuk membunuh Luo Chengzi sebelumnya, aku hanya menghancurkan jantungnya dan mempertahankan seluruh tubuhnya. Itulah mengapa alat ini digunakan untuk tujuan tersebut. Dengan sebuah pemikiran, ding, 1 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh 30% dari makna semu mendalam dari jalur pedang. Ding, 3 juta poin energi telah digunakan, penyalinan berhasil, talenta cermin tingkat virtual diperoleh. Ding, 3 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh teknik transformasi api biru, peringkat ke-10, tingkat rendah, sukses besar. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang diincar Luo Chengzi telah diberi kompensasi. Lebih dari 20 juta poin energi yang saya miliki juga habis sepenuhnya dalam sekali waktu. Namun, Lin Xuan sudah tidak peduli lagi dengan semua itu. Karena keterikatan besar yang dia timbulkan di domain Ming Chang dan Sekte King Yuan kali ini sudah cukup untuk memberikan lebih banyak poin energi nanti. Biaya-biaya ini tidak perlu bertanya-tanya. Sebaliknya, harta karun ini, jika digabungkan dan digunakan, dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan seseorang. Lin Xuan mengangguk sedikit, secercah senyuman terlintas di matanya. Namun, Lin Xuan tidak langsung memilih untuk menggunakannya, melainkan mengalihkan kembali ke mayat Luo Chengzi. Rahasia membuat boneka daging dan darah. Aku tak pernah menyangka akan berteriak di sini. Mata Lin Xuan berkilat dengan cahaya tajam. Rahasia pemurnian boneka daging dan darah adalah salah satu warisan yang ia peroleh dari alam rahasia boneka yang tiba-tiba muncul ketika ia berada di Sekte Awan mengalir di domain Matahari Merah. Pada saat itu, banyak boneka di alam rahasia boneka semuanya dibuat menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan boneka daging dan darah. Awalnya, Lin Xuan sangat menentang penodaan mayat dan pembuatan boneka dari daging dan darah. Oleh karena itu, setelah memperoleh teknik rahasia untuk membuat boneka daging dan darah, dia tidak lagi memperhatikannya. Namun saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Pertama, Luo Chengzi berbeda dari yang lain, dia adalah musuh Luo yang sedang diburunya. Lin Xuan tidak merasa bersalah meskipun dia mengubahnya menjadi boneka. Kedua, setelah dikejar oleh Luo Chengzi, Lin Xuan menyadari bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Meskipun mereka memiliki bakat dan potensi yang besar, mereka mungkin akan bisa berkembang sebelum dapat berkembang sepenuhnya. Jika demikian, dia tidak akan lagi menjadi seorang jenius, melainkan sepotong sampah yang tidak berguna. Namun, jika Luo Chengzi diubah menjadi boneka daging dan darah, dia bisa mempertahankan sebagian besar kekuatan sepanjang hidupnya. Tingkat terendah adalah alam kristalisasi. Artinya, seseorang dapat bertindak sebagai pelindung dan menjaga keselamatannya. Maka Anda tidak perlu khawatir lagi menghadapi situasi sulit seperti itu, di mana Anda tidak berdaya melawan prajurit alam kristalisasi dan hanya bisa menggunakan pedang spasial Anda untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Dia hanya memiliki satu pedang spasial yang tersisa bulan ini. Jika situasi serupa terjadi lagi, itu akan sangat berbahaya. Selain itu, jika ia tumbuh dewasa dan kekuatan menyamai Luo Chengzi, ia juga dapat menghancurkan boneka daging dan mengubahnya menjadi kristal elemen murni untuk meningkatkan tingkat ketahanannya. Ini bisa diibaratkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan semua ini, terlintas dengan tegas di mata Lin Xuan, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Saat itu juga, ia duduk bersila di samping tubuh Luo Chengzi. Pertama, saya meninjau kembali buku panduan rahasia membuat boneka daging dan darah untuk memastikan semuanya sempurna. 12 menit kemudian, Lin Xuan membuka matanya lagi, secercah kelicikan terpancar di dalamnya. Jadi, kunci untuk mengendalikan boneka daging dan darah adalah dengan menggambar jimat pengontrol boneka. Adapun mayat Luo Chengzi, yang berada di puncak alam kristalisasi, makna semu yang mendalam telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Serangan biasa saja dapat melepaskan kekuatan makna semu yang mendalam. Untuk mengendalikan boneka manusia asli pada level ini, pengontrol roh harus digambar menggunakan elemen kristal yang diresapi dengan teknik pseudo mistis. Bab 292 Ketenaran yang meningkat. Untungnya, saya juga memperoleh beberapa teknik pseudo rahasia. Jika kita menggabungkan kebenaran-kebenaran semu yang mendalam ini, dengan memasukkan energi spiritual dari kebenaran-kebenaran semu yang mendalam ini, secara teoritis hal itu mungkin terjadi. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan mengambil keputusan.
Mereka segera mengumpulkan pemakaman Luo Chengxi. Pilihlah untuk menggunakan banyak harta karun yang diberikan oleh Luo Chengxi. Saat itu juga, gelombang panas membuncah di dalam dirinya, mengalir ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat diserap. Aura Lin Xuan juga perlahan tapi pasti meningkat. Waktu berlalu dengan lambat. Periode. Ding. Selamat, tuan rumah. Atas kemajuan Anda mendapatkan 30% dari esensi ilmu pedang yang tampak mendalam. Ding. Selamat, tuan rumah. Bakat intelektual Anda telah meningkat. Ding. Selamat kepada sang pembawa acara atas kenaikannya ke tingkat ikatan dari tahap kesempurnaan agung, seni bela diri tingkat rendah, teknik transformasi api biru. Petik 2 petik 2. Sistem notifikasi yang dingin dan monoton terdengar sesekali. Tak terasa, beberapa jam telah berlalu. Lin Xuan membuka matanya lagi dan menghela napas. Aku tidak menyangka akan membutuhkan waktu selama ini untuk menggabungkan harta karun ini. Masalah utamanya adalah mengintegrasikan teknik-teknik sudo rahasia ini membutuhkan waktu terlalu lama. Untungnya, teknik-teknik yang terkesan mendalam ini tidak hanya mengubah dan meningkatkan kekuatan energi spiritual, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kekuatan fisik. Kurasa, bahkan tanpa mengaktifkan teknik-teknikku yang seolah-olah mendalam, aku masih bisa melawan seseorang di tingkat menengah alam Yuan Hai. Selain itu, menguasai teknik gajah naga purba akan jauh lebih mudah. Lin Xuan mengangguk sedikit, secercah kepuasan terpancar di matanya. Selanjutnya, kita perlu mengubah Luo Chengxi menjadi boneka daging dan darah. Seketika itu juga, Lin Xuan kembali menutup matanya. Dia mulai mengingat rahasia pemurnian boneka daging dan darah, mengendalikan energi spiritual di dantiannya, yang dipenuhi dengan prinsip-prinsip sudo mistis, dan mulai menggambar jimat pengontrol roh. Kini, bakat Lin Xuan telah meningkat ke peringkat raja. Selain itu, ia memiliki sedikit garis keturunan naga sejati, dan dalam beberapa aspek seperti pemahaman, ia bahkan melampaui mereka yang berada di alam bela diri raja. Menggambar jimat pengontrol roh untuk mengendalikan alam kristal sama sekali tidak sulit. Prosesnya selesai hanya dalam beberapa menit. Apakah ini jimat pengendali roh? Lin Xuan membuka tangannya, dan dengan sebuah pikiran, jimat pengontrol roh yang melayang di dantiannya muncul di telapak tangan. Jimat pengontrol roh itu berwarna abu-abu kehitaman dan memancarkan cahaya redup. Keseluruhan bentuknya tampak seperti aksara Tiongkok kuno, Kong, dari benua Tianyuan. Namun di dalamnya terdapat banyak sekali batasan-batasan yang rumit. Mari kita mulai. Segera, Lin Xuan melepaskan tubuh Luo Chengxi. Rahasia membuat boneka daging, menyatakan bahwa untuk membuat boneka daging, seseorang membutuhkan orang yang masih hidup atau mayat yang telah meninggal kurang dari 10 menit. Untungnya, setelah dia membunuh Luo Chengxi, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Di dalam cincin penyimpanan, waktu dan ruang seolah berhenti. Tubuh Luo Chengxi telah meninggal kurang dari 10 menit. Dengan sebuah pikiran, jimat pengontrol roh di telapak tangan Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memasuki dantian Luo Chengxi. Segera setelah teknik itu, Lin Xuan dengan cepat mengaktifkan rahasia yang sesuai, dan energi spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Sementara itu, jimat pengontrol roh di dantian Luo Chengxi memancarkan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya. Berkas cahaya hitam ini, seperti tentakel, menutupi seluruh dantian. Kemudian api itu terus bergerak keluar, menyelamatkan seluruh mayat. Lin Xuan juga menegangkan seluruh tubuhnya, berkeringat deras, dan tidak berani sedikitpun. Saat Lin Xuan sedang menyempurnakan boneka daging dan darah. Daerah di sekitar Mingchang. Situasi di wilayah Mingchang mengalami perubahan dramatis, dengan 3 kekuatan utama kini berada dalam keseimbangan 3 pihak, yang menempatkan keluarga kerajaan Mingchang dalam dominasi penuh. Hal ini tentu saja menarik perhatian seluruh wilayah Mingchang, serta berbagai wilayah kecil di sekitarnya dan bahkan beberapa wilayah berukuran sedang di luasnya. Transformasi dan peningkatan kekuatan keluarga kerajaan Mingchang dikabarkan disebabkan oleh Lin Xuan, seorang jenius muda yang tak tertandingi di alam asal roh. Entah itu benar atau tidak, hal itu pasti akan meningkatkan reputasi Lin Xuan. Hal itu tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah Mingchang, tetapi juga ke wilayah-wilayah sekitarnya, baik besar maupun kecil, serta beberapa wilayah berukuran sedang di seluruh wilayah. Demikian juga di wilayah Qingyuan. Domain Qingyuan adalah salah satu domain tingkat menengah utama di prefektur Fengwu, kedua setelah domain Fengwu yang unik. Di dalam wilayah Qingyuan, Sekte Qingyuan adalah penguasa tunggal.
Di dalam wilayah King Yuan, semua kekuatan besar dan kecil, banyak sekali seniman bela diri, dan wilayah-wilayah kecil di sekitarnya mengamati dengan saksama perubahan-perubahan di dalam Sekte King Yuan. Kemarin, memang terjadi perubahan besar di dalam Sekte King Yuan. Pada awalnya, keluarga Luo memegang posisi dominan di dalam Sekte King Yuan. Keluarga Luo tidak hanya memiliki 3 kekuatan di alam kristalisasi, tetapi kekuatan ketiga ini juga luar biasa. Luo Hua adalah pemimpin Sekte King Yuan, sedangkan Luo Chengzi dan Luo Chengyun termasuk di antara 5 seniman bela diri tingkat puncak alam kristalisasi di dalam Sekte King Yuan. Luo Chengzi adalah ahli terkemuka di antara mereka yang berada di puncak alam kristalisasi, dan diperkirakan akan menembus batas untuk menjadi ahli alam bela diri Void kedua di Sekte King Yuan. Ada juga putra Luo Hua, Luo Qichen, yang juga termasuk dalam 40 besar peringkat Xuan Yuan dan merupakan pemimpin sekte muda dari Sekte King Yuan. Dapat dikatakan bahwa seandainya bukan karena fakta bahwa satu-satunya ahli alam bela diri Void di Sekte King Yuan adalah tetua tertinggi, dan bukan anggota keluarga Luo. Seluruh Sekte King Yuan telah lama berada di bawah nama keluarga Luo. Selain itu, meskipun bukan sekarang, dilihat dari trennya, kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Namun kemarin, di dalam Sekte King Yuan, keluarga Luo, yang sebelumnya memegang kekuasaan mutlak dan praktis mengubah Sekte King Yuan menjadi wilayah kekuasaan mereka baru sendiri, tiba-tiba hancur lebur dalam semalam. Dari 3 anggota keluarga Luo yang telah mencapai alam kristalisasi, Luo Chengzi dan Luo Chengyun terbunuh. Tetua tertinggi Sekte King Yuan keluar dari pegunungan, menurunkan jabatan Luo Hua dari posisinya sebagai ketua sekte, menyegel alam kristalisasinya, dan memenjarakannya di lembah Yuan gelap, tempat untuk memenjarakan kompensasi hukuman mati. Luo Qichen juga terbunuh saat berlatih di ranah lain. Dengan demikian, anggota ketiga keluarga Luo di alam kristalisasi, termasuk Luo Qichen, bintang yang sedang naik daun di antara generasi baru, telah dikalahkan. Pemimpin Sekte King Yuan yang baru juga memutuskan hubungan dan menurunkan pangkat anggota keluarga Luo yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa keluarga Luo telah mengalami kemunduran total. Selain itu, sangat kecil kemungkinannya bahwa harga tersebut akan naik lagi. Rasanya seperti jatuh dari surga ke neraka. Dan perubahan dramatis ini terjadi dalam semalam. Semua kekuatan mengejutkan dan ngeri. Mereka secara diam-diam mengerahkan energi masing-masing untuk mengumpulkan informasi intelijen. Akhirnya, mereka menerima pesan yang luar biasa. Artinya, alasan mengapa keluarga Luo berakhir seperti ini adalah karena Luo Qichen bersikap arogan dan mendominasi saat berlatih di luar, yang membuat marah seorang jenius yang tak tertandingi bernama Lin Xuan. Inilah pemicu yang menyebabkan serangkaian gejolak, yang pada akhirnya berakhir pada hasil ini. Meskipun Lin Xuan, yang berada di alam asal roh, hanya berperan sebagai katalis dalam keseluruhan urusan ini. Namun, ini sangat penting. Domain asal Azure, dan domain-domain di sekitarnya, baik besar maupun kecil. Para pemimpin dari berbagai faksi kuat, besar maupun kecil, mengingat semuanya bernama Lin Xuan. Dan mereka menantikan penampilan Lin Xuan dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan yang akan datang. Untuk disebut sebagai jenius yang tiada tandingannya, bahkan jika dia tidak berada di peringkat 10 besar Xuan Yuan, dia sudah sangat dekat. Seluruh eksekutif senior sangat menantikan hal itu. Pada saat yang sama, ia juga memberi instruksi kepada murid-murid yang lebih muda untuk tetap rendah hati ketika mereka berlatih di luar, dan tidak cerdik dari para jenius yang tak tertandingi. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mengambil keputusan hanya karena Anda memiliki pendukung yang kuat. Jika tidak, keluarga Luo akan menjadi contoh peringatan. Bahkan keluarga Luo yang dulunya angkuh pun jatuh ke dalam keadaan seperti itu dalam semalam. Mereka jauh lebih rendah kedudukannya daripada keluarga Luo. Pada saat itu, hal itu mungkin berarti pemusnahan seluruh keluarga mereka. Kita tidak boleh lengah. Bab 293 Boneka yang Mengkristal. Di dalam gua, Lin Xuan tidak menyadari semua ini, dia sepenuhnya fokus pada penyempurnaan boneka daging dan darah. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Seluruh tubuh Luo Chengzi diselimuti oleh cahaya hitam yang dipancarkan dari jimat pengontrol roh, mengecil hingga ukuran penuh. Bentuknya menyerupai tubuh yang kurus kering dan bertulang. Melihat ini, Lin Xuan menghela napas lega. Akhirnya berhasil disempurnakan. Perubahan seperti itu akan membuat bahkan teman dekat pun tidak dapat mengenali identitas asli mereka, bukan?
Lin Xuan melirik boneka daging dan darah yang sudah jadi itu dan mengangguk sedikit. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Kuyi. Sambil berpikir sejenak, Kuyi berdiri dan pergi ke pintu masuk gua. Dia mengangkat pukulan. Bang! Dengan suara dentuman keras, batu besar itu hancur berkeping-keping. Akibatnya, seluruh hutan pegunungan tampak bergetar. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh melibatkan alam kristalisasi tingkat awal biasa, itu sangat menakutkan. Buku, Panduan Rahasia Membuat Boneka Daging dan Darah, ini bahkan lebih mendalam dari yang saya bayangkan. Ia mampu mempertahankan 90% kekuatan Luo Chengzi, bahkan teknik bela diri utama dan teknik sudo rahasia pun tetap sama. Oleh karena itu, Luo Chengzi awalnya adalah seorang ahli terkemuka di antara mereka yang berada di puncak alam kristalisasi. Diperkirakan bahwa meskipun mereka bukan tandingan karena mereka berada di alam bela diri Void, mereka dapat menahan 1 atau 2 serangan dan memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Saat ini, kekuatan Kuyi seharusnya masih berada di puncak alam kristalisasi, tetapi dia hanya bisa dianggap sebagai ahli biasa. Namun, hal ini masih jauh melampaui ranah kristalisasi biasa. Mereka dapat dengan mudah mencontohkan lawan di tahap awal, tengah, dan akhir alam kristalisasi. Ini keuntungan yang sangat besar. Lin Xuan menatap pintu masuk gua, memamerkan bebatuan kecil yang berserakan di tanah, merasakan kekuatan pukulan yang dilayangkan Kuyi sebelumnya. Secercah kepuasan tampak di matanya. Dengan kekuatan ini, dia mencapai puncak alam kristalisasi, dan masih menjadi master dengan level yang sama seperti Kuyi. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir akan diburu seperti sebelumnya. Dia juga punya waktu untuk berkembang. Pada saat itu, cahaya terang menyinari pintu masuk gua. Jelas sekali saat itu siang hari. Sayangnya, aku masih berada di tingkat kelima alam asal roh, di tahap tengah alam asal roh. Sekalipun proses pemurnian berhasil, tetap akan agak sulit untuk mengendalikan Kuyi, yang kekuatan tempurnya mencapai puncak alam kristalisasi. Sekalipun Kuyi mengerahkan seluruh kekuatan, saya perkirakan dia hanya akan bertahan selama 3 menit. Namun, 3 menit sudah cukup waktu. Begitu saya berhasil menembus ke tahap akhir alam asal roh, atau bahkan alam laut Yuan, mengendalikannya akan jauh lebih mudah. Lin Xuan menghela napas dalam hati, lalu bangkit, merapikan diri, dan keluar. Saatnya menuju ke wilayah Fengwu. Di luar gua, Lin Xuan melirik ke sekeliling pegunungan dan hutan, lalu mengurungnya di Kuyi. Namun, apa yang Anda lakukan tidak terlalu elegan. Saat ini, penampilan Kuyi bukan hanya tidak enak dipandang, tetapi juga menjijikkan. Lin Xuan, sebagai tuan rumah, sepertinya tidak merasakan apapun. Namun, jika hal itu menarik terlalu banyak perhatian di tempat-tempat lain di mana orang berkumpul, hal itu dapat menimbulkan masalah. Saat itu juga, Lin Xuan menemukan seikat kain hitam di cincin penyimpanan Luo Chengzi. Itu adalah senjata spiritual tingkat 8, yang tidak hanya dapat menghalangi pandangan, tetapi juga menghalangi pemindaian indera ilahi. Artinya, setelah boneka itu dipasang, Kuyi juga berubah menjadi seorang pria parubaya misterius yang mengenakan pakaian hitam berkerudung. Lin Xuan sedikit mengangkat. Kemudian, Lin Xuan mengeluarkan perahu terbang hitam dari cincin penyimpanan Luo Chengzi. Sebagai menggunakan alam kristalisasi tingkat puncak, Luo Chengzi tentu saja memiliki banyak senjata spiritual tingkat 9. Dia bahkan memiliki beberapa artefak tingkat spiritual yang tidak lengkap. Pesawat amfibi hitam ini adalah artefak spiritual tingkat menengah Orde ke-9. Sambil berpikir, dia memperbesar pesawat terbang hitam itu. Kuyi mengemudikan perahu terbang hitam itu, sementara Lin Xuan duduk di belakang, berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat mereka terbang menuju domain Fengwu. Sebagai boneka yang terbuat dari daging dan darah, Kuyi tidak memiliki kecerdasan. Namun, di bawah kendali Lin Xuan, alat itu masih bisa melakukan beberapa hal kecil yang sederhana. Misalnya, menerbangkan pesawat amfibi. Lin Xuan baru berada di alam asal roh, dan bahkan dengan batu roh tingkat menengah, dia tidak mungkin bisa mengendalikan perahu terbang tingkat 9 seperti itu. Namun Kuyi berbeda, dia setara dengan seniman bela diri tingkat puncak alam kristalisasi. Mengemudikan pesawat amfibi tingkat 9 sangat mudah. Inilah salah satu keunggulan boneka yang terbuat dari daging dan darah. Setelah itu, Kuyi meniru yang sebelumnya, mengemudikan pesawat amfibi tingkat 9 dan terbang tinggi di langit. Sementara itu, Lin Xuan berada di belakang,
berlatih dengan mata tertutup, mencoba memahami kekuatan dari makna semu yang mendalam. Atau mungkin Anda bisa berjalan-jalan santai melintasi hutan belantara yang luas dan megah ini. Waktu berlalu dengan cepat. Tak terasa, beberapa jam telah berlalu. Kui mengemudikan pesawat terbang hitam dan tiba di wilayah tengah terdekat, yaitu wilayah Baiyang. Ngomong-ngomong, aku ingat Ni Yongchang pernah berkata bahwa di dalam wilayah Mingchang, keluarga kerajaan Mingchang memiliki susunan transmisi antar wilayah yang dapat langsung mencapai wilayah Fengwu. Domain Baiyang ini tampaknya sedikit lebih kuat daripada domain Mingchang, atau mungkin memang demikian. Lin Xuan menatap ke daratan, merenung sejenak. Kemudian, ia menyuruh Kui untuk mengemudikan pesawat terbang hitam itu, menuju langsung ke kota Baiyang di wilayah Baiyang. Dengan kecepatan pesawat amfibi hitam, artefak spiritual tingkat 9 itu segera mendekat. Pesawat amfibi hitam itu, yang berubah menjadi garis cahaya hitam, sama sekali tidak memperlambat lajunya saat mendekati kota Baiyang. Hal ini tentu saja menarik perhatian para praktisi seni bela diri di bawah ini. Di gerbang kota Baiyang, terbang dilarang di dalam kota Baiyang, Kapten. Apakah menurut Anda kita perlu mengeluarkan peringatan? Seorang penjaga alam asal roh memandang kapten yang berada di puncak alam asal roh, yang berdiri di samping. Peringatan apanya? Kalau kau mau mati, matilah sendiri. Aku tidak mau mati. Setelah mendengarnya, sang kapten dengan marah memarahi penjaga tersebut. Tidakkah kamu melihat kecepatan terbang yang menakutkan itu? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh senjata spiritual tingkat 9. Senjata spiritual tingkat 9 membutuhkan seorang ahli alam kristalisasi untuk dapat menggunakannya. Anda ingin memahami alam kristalisasi. Apa yang kamu cari kematian? Setelah mendengar hal ini, para penjaga di sekitar area tersebut mengubah ekspresi mereka secara drastis dan sangat terkejut. Alam kristalisasi adalah alam paling bergengsi di seluruh wilayah tengah, domain Baiyang. Di seluruh wilayah Baiyang, jumlah mereka kurang dari segelintir. Makhluk seperti itu tiba-tiba muncul di alam matahari putih. Para penjaga sangat terkejut. Penjaga yang angkat bicara itu ketakutan ketika menyadari bahwa sebenarnya ia bermaksud memperingatkan seorang ahli alam kristalisasi. Itu sama saja seperti berjalan melewati gerbang neraka. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Penjaga lain buru-buru bertanya dengan cemas. Kedatangan seorang ahli dari alam kristalisasi adalah peristiwa besar yang berada di luar kemampuan kita untuk menanganinya. Kalian semua tetap berjaga di sini, aku akan pergi memberitahu Tuan Wei. Kapten itu menjawab dengan serius. Lalu dia berbalik dan berjalan masuk ke gerbang kota. Tak lama kemudian, pesawat terbang hitam itu, yang berubah menjadi seberkas cahaya, terbang memasuki kota Baiyang dan tiba di area pusat. Nama saya Wei Zihao, dan saya adalah penguasa kota Baiyang. Selamat datang di kota Baiyang saya. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke kota Baiyang? Sebuah suara lembut terdengar. Dia juga seorang yang menguasai alam kristalisasi. Pesawat amfibi hitam itu kemudian mendarat. Dua sosok tinggi dan ramping yang mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam turun dari kelompok tersebut. Liu Qing Junior menyapa Wei Senior. Alasan saya datang ke kota Baiyang adalah untuk mengirimkan susunan transmisi antar domain kota Anda untuk melakukan perjalanan ke domain Fengwu. Saya harap Senior Wei dapat mengabulkan permintaan saya. Sesosok yang tampak lebih muda muncul di depan dan menangkupkan kedua tangan sebagai salam. Bab 294 Rubah meminjam kekuatan harimau. Sosok muda ini adalah Lin Xuan. Dalam perjalanan, Lin Xuan berpikir bahwa boneka satu adalah salah satu kartu truf terkuatnya saat ini, dan dia tidak bisa mengungkapkannya untuk sementara waktu. Menyarankan dia tidak mengungkapkan identitasnya. Selain itu, belum lama ini seorang terampil di alam kristalisasi datang untuk memburunya. Setelah itu, dia mendapatkan seorang pengawal di alam kristalisasi, yang tidak mau membuat orang-orang mulai menjalin beberapa hubungan. Begitulah cara mereka berdandan. Mengenai apakah menyembunyikan identitasnya akan menarik perhatian, dia sama sekali tidak khawatir. Pertama, pakaian seperti ini umum dikenakan saat latihan di lapangan, jadi itu sangat wajar. Kedua, ia memiliki seorang ahli alam kristalisasi tingkat puncak sebagai pengawalnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki latar belakang yang sangat berpengaruh. Di seluruh prefektur Fengwu, terdapat seniman bela diri dari 8 kekuatan dominan. Mereka mungkin tidak berani mengambil risiko perasaannya dengan mengungkap identitas aslinya.
Di sisi lain, wajah dan sosoknya tampak sangat biasa, tetapi aura kehancurannya telah mencapai tahap akhir alam kristalisasi. Wei Zihao, ahli nomor 1 di domain Baiyang, tak berdaya menahan diri untuk melirik Kui Yi yang berada di belakang Lin Xuan. Gelombang kejutan yang luar biasa menerjang ke dalam hatiku, membuatku benar-benar terguncang. Meskipun Kui Yi tidak memancarkan aura apapun, dia tetap menjadi ancaman besar baginya. Bahkan dalam situasi 1 lawan 1, dia bisa langsung dilempar oleh lawannya. Setidaknya adalah seorang ahli bela diri tingkat puncak alam kristalisasi, dan seorang master di antara para ahli tingkat puncak alam kristalisasi. Aku bukan tandingan mereka sama sekali. Wei Zihao diam-diam terkejut, dan sikapnya menjadi lebih lembut, dengan sedikit kekaguman di matanya. Karena makhluk-makhluk seperti itu berada di luar jangkauan seluruh wilayah Baiyang. Menatap mereka kembali bertemu Lin Xuan, tetapi mereka bahkan lebih terkejut. Seorang seniman bela diri junior di alam asal roh ternyata memiliki pelindung yang begitu kuat. Sebenarnya siapa dia? Mungkinkah dia adalah keturunan langsung dari salah satu dari 8 tingkat kekuatan penguasa di prefektur Fengwu? Bahkan seseorang dengan status tersebut mungkin tidak menerima perlakuan seperti itu. Mungkinkah dia seorang murid dari kekuatan besar dari negara besar di wilayah luar? Wei Zihao diam-diam bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam pikiran. Mereka merasakan fondasi yang kokoh pada Lin Xuan, yang jauh melampaui fondasi murid junior manapun di domain Baiyang. Bahkan dalam peringkat Xuan Yuan, sangat mungkin hanya 10 jenius tak unggul yang dapat dibandingkan. Hal ini semakin memperkuat dugaannya. Dia berjanji tersenyum dan menjawab. Keponakan Liu ingin menggunakan susunan transmisi antar domain, yang tentu saja tanpa hambatan. Silakan ikuti saya, keponakan Liu. Mengenai identitas asli Lin Xuan, dia tetap diam dan tidak menanyakannya. Dia tahu bahwa Lin Xuan berpakaian seperti ini untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia bertanya lebih lanjut, dia akan menyinggung perasaan pihak lain. Pada titik itu, keadaan bisa menjadi sangat berbahaya. Apalagi salah satu pengawalnya pun merupakan ahli tingkat atas yang jauh melampaui dirinya. Jika pihak lain marah, seluruh wilayah Baiyang dapat mengalami malapetaka besar. Dia tidak ingin menempatkan dirinya sendiri, atau bahkan seluruh domain Baiyang, dalam situasi berbahaya seperti itu karena rasa ingin mengetahuinya. Sebaliknya, seseorang harus berusaha untuk menyenangkan dan menyanjung sebisa mungkin. Siapa tahu, kita mungkin akan menerima manfaat luar biasa dan tak terduga di masa depan. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Pak Wei. Lin Xuan menjawab dengan tenang, secercah cahaya terpancar di matanya. Wei Zihao ini adalah seorang seniman bela diri tingkat akhir alam kristalisasi, jauh lebih kuat dari Ni Xiong sebelumnya. Sebelumnya, dia harus sangat menghormati Ni Xiong saat menghadapinya. Jika tidak, bisa timbul masalah besar. Pada saat ini, dia mampu tetap tenang menghadapi Wei Zihao, yang berarti dia baik-baik saja. Wei Zihao akan semakin menghormatinya. Perbedaan yang mencolok sebelum dan sesudah membuat Lin Xuan sangat terkesan. Saya merasa cukup bahagia. Memang, sangat memungkinkan untuk menggunakan boneka untuk mengintimidasi orang lain. Sayangnya, hal ini pada akhirnya bukan disebabkan oleh kemampuannya sendiri. Lin Xuan menghela nafas dalam hati. Seketika itu juga, hanya dengan sebuah pikiran, panel atributnya muncul di hadapan mata. Tatapannya menyapu ke bawah. Kamu sudah mengumpulkan 30 juta poin energi lagi. Sebanyak itu, mata Lin Xuan juga menunjukkan kejutan. Saya tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak poin energi yang akan terkumpul hanya dalam 1 hari. Seharusnya itu disediakan oleh domain Mingchang dan domain King Yuan, tempat sekte King Yuan berada. Lin Xuan berpikir dalam hati. Dia menyembunyikannya sedikit lagi dan mengabaikannya. Titik-titik energi ini sangat tepat. Dia belum bertemu banyak makhluk di alam kristalisasi dalam radius 100 meter. Wei Zihao berada di tahap akhir alam kristalisasi, yang jauh lebih kuat dari Ni Xiong. Dia tidak bisa melepaskan harta benda yang dimiliki pihak lain. Dengan sebuah pikiran, sejumlah besar poin energi dikonsumsi. Dalam sekejap mata, semua harta karun tingkat tinggi yang diinginkan Wei Zihao telah dikurangi. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Kemudian, dia mengikuti Wei Zihao dan berjalan maju. Kui Yi tetap diam, mengikuti Lin Xuan dari dekat. Melihat hal itu, Wei Zihao merasa merinding, dan semakin yakin dengan dugaannya. Dia memperlakukan Lin Xuan dengan lebih lembut dan senyum muncul di wajahnya.
Wei Zihao, sebagai penguasa kota Baiyang, juga merupakan ahli nomor satu di wilayah Baiyang. Penampilannya secara alami menarik perhatian para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan besar di kota Baiyang. Namun Wei Zihao memperlakukan kedua pria itu dengan penuh hormat dan merendahkan hati. Mereka semua sangat terkejut dan benar-benar ketakutan. Siapakah sebenarnya orang ini sehingga Wei Zihao memperlakukannya dengan sikap seperti itu? Para anggota berkumpul tinggi dari berbagai faksi diam-diam berspekulasi tentang identitas Lin Xuan. Namun mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh, tidak berani mendekat dan menjelajahinya. Bahkan Wei Zihao pun sangat berhati-hati, sehingga mereka jauh lebih rendah darinya dan tidak boleh menyinggung perasaannya. Keponakan Liu, fondasimu sangat kokoh, jauh melampaui murid junior lainnya di domain Baiyangku. Prestasi masa depanmu tak terbatas. Dia pasti salah satu talenta terbaik di peringkat Xuan Yuan, kan? Bukankah seharusnya dia menjadi salah satu jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan? Dalam perjalanannya, Wei Zihao berulang kali memuji Lin Xuan, dengan sedikit sanjungan. Kurasa begitu, Lin Xuan menjawab dengan tenang. Jika orang lain di alam asal roh yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat seperti itu, mereka pasti sudah dihancurkan dengan mudah oleh Wei Zihao sejak lama. Namun tindakan Lin Xuan justru memperkuat kemunduran Wei Zihao, dan ia menjadi semakin rendah hati. Setelah berbincang santai, mereka segera tiba di sebuah aula megah di pusat kota Baiyang. Ini adalah aula transmisi yang dilengkapi dengan transmisi antar domain. Salam, Tuan Wei. Salam, Tuan Wei. Petik 2 petik 2. Dengan Wei Zihao sebagai pemimpin, mereka tidak mengalami kesulitan untuk melewatinya. Para ahli bela diri di dalam aula transmisi semuanya membungkuk dengan hormat saat melihat Wei Zihao. Pada saat yang sama, situasinya juga sangat bergejolak. Siapakah dua pria berbaju hitam ini sehingga mereka membutuhkan Lord Wei Zihao untuk memimpin jalan secara pribadi? Namun mereka semua cukup bijaksana untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tak lama kemudian, Wei Zihao membawa Lin Xuan dan orang lainnya ke bagian belakang aula utama. Di depan susunan transmisi antar domain. Segera lakukan pengaturan untuk mengaktifkan transmisi antar domain. Wei Zihao memberikan instruksi kepada beberapa pendekar bela diri alam Yuan Hai yang berdiri di perkebunan. Para pendekar alam Yuan Hai dengan cepat bereaksi dan bersiap. Tak lama kemudian, susunan transmisi antar domain menyala dengan cahaya redup. Keponakan Liu, kamu bisa berdiri di tengah susunan transmisi. Wei Zihao menatap Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum. Mengenai batu spiritual yang dibutuhkan untuk menggunakan susunan transmisi antar domain, Wei Zihao tidak menyebutkan kata pun tentang hal itu. Batu-batu spiritual itu mewakili jumlah yang sangat besar bagi para praktisi bela diri lainnya. Namun bagi seorang ahli bela diri seperti Wei Zihao di alam kristalisasi, itu bukanlah apa-apa. Tentu saja, dia tidak akan meminta bantuan Lin Xuan karena alasan ini. Ya, terima kasih atas bantuan Anda. Lin Xuan mengawasi. Dengan Ku Yi di belakang mereka, mereka berdiri di tengah susunan transmisi antar domain. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Xuan dan Ku Yi menghilang dari tempat itu. Bab 295 Kota Fengwu. Perasaan disorientasi, seolah-olah waktu dan ruang bergeser, tiba-tiba muncul di hatiku. Ketika aku membuka mataku lagi, aku mendapati diriku berada di aula lain, yang bahkan lebih megah dan luas. Aura dari keramaian di sekitarnya juga jauh lebih kuat. Bahkan ada beberapa orang di alam kristalisasi. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Benar sekali, selama proses transmisi, seseorang dapat menyerap energi spasial untuk meningkatkan kemampuan spasial. Sayangnya, dibutuhkan banyak percobaan. 1 atau 2 kali penggunaan tidak akan memberikan efek yang berarti, hal itu tidak terlalu berguna. Seketika itu juga, Lin Xuan memimpin Ku Yi keluar dari susunan transmisi antar domain. Seorang pria tua bertubuh pendek dan gemuk mendekat dari samping sambil tersenyum, lalu berkata, "Selamat datang, teman muda, di kota kerajaan Fengwuku. Ini adalah buklet pengantar sederhana. Teman muda, silakan lihat, ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang kota kerajaan Fengwu saya, yang akan sangat membantu." Sambil berbicara, dia menyerahkan sebuah buku kecil berwarna hitam. Pria tua bertubuh pendek dan gemuk ini juga seorang ahli bela diri di alam kristalisasi, bahkan di tahap akhir alam kristalisasi. Pria tua bertubuh pendek dan gemuk itu masih melirik Ku Yi,
yang mengikuti di belakang Lin Xuan, secercah keseriusan terpancar di matanya. Ini adalah seorang ahli bela diri di alam kristalisasi yang bahkan lebih kuat darinya. Jika tidak, dia tidak akan datang secara pribadi untuk menyapa murid junior di alam asal roh. Namun, pria tua yang pendek dan gemuk itu masih tersenyum tipis, tampak tidak khawatir. Di dalam aula transmisi ini, terdapat seorang ahli alam bela diri Void yang bertugas. Seorang yang berinteraksi dengan alam kristalisasi biasa tidak dapat menyebabkan perubahan besar apapun. Hanya saja, karena mereka telah mencapai alam kristalisasi, mereka perlu diperlakukan secara khusus dan disambut dengan hangat. Terima kasih banyak, senior. Lin Xuan menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban dan menerima buklet itu. Aku kembali diliputi emosi. Satu lagi di alam kristalisasi. Kemampuan Tiger Smite milik Puppet One benar-benar berguna. Saat itu juga, Lin Xuan tanpa basa-basi menggunakan poin energinya untuk menyalin semua harta karun yang diinginkan oleh lelaki tua pendek dan gemuk itu. Melihatnya menyapu seluruh aula utama, secercah kenangan terlintas di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa ada keberadaan di sana yang jauh melampaui Kuyi. Dia seharusnya menjadi ahli alam bela diri Void tingkat atas di prefektur Fengwu. Namun jaraknya terlalu jauh untuk direplikasi. Meskipun Kuyi adalah seorang master di puncak alam kristalisasi, dia masih berada di alam kristalisasi saja. Mereka tetap bukan tandingan bagi para ahli alam bela diri Void. Mustahil untuk memancing keluar seorang ahli alam bela diri Void. Tidak ada pilihan lain selain menyerah. Setelah itu, saya menjepit pria tua bertubuh pendek dan gemuk itu selama beberapa menit. Lin Xuan kemudian membawa Kuyi keluar dari aula transmisi. Pemandangan di depan mataku telah berubah drastis. Paviliun dan menara, batu bata merah dan genteng hijau, memiliki segalanya. Tempat ini tampak seperti ibu kota kuno yang ramai. Kota ini jauh lebih ramai dan makmur daripada kota Mincang dan kota Bayang. Jalan-jalan di sana memiliki lebar ratusan meter, ramai dengan orang dan kendaraan, menciptakan suasana yang hidup dan semarak. Selain itu, jalanan dipenuhi oleh para praktisi seni bela diri. Di antara wilayah-wilayah tersebut, sebagian besar berada di alam asal roh. Sekilas, terlihat ada puluhan orang bahkan di alam Yuanhai. Dapat dikatakan bahwa Yuanhai ada di mana-mana, sedangkan Ling Yuan kurang berharga daripada seekor anjing. Di domain matahari merah, mereka yang berada di alam asal roh adalah anggota berangkat tinggi dari berbagai pasukan, sementara hanya ada satu orang di alam laut asal. Perbedaannya sangat besar, seperti jurang yang dalam, sehingga sulit dibayangkan. Lin Xuan juga menghela napas. Ini adalah pusat dari seluruh prefektur Fengwu, jauh melampaui wilayah kecil seperti wilayah matahari merah. Kemudian, Lin Xuan membawa Kuyi dan secara acak memilih arah untuk berjalan maju. Dia mengeluarkan buklet yang diberikan oleh pria tua pendek dan gemuk itu di aula transmisi dan mulai membacanya. Ini adalah kunjungan pertamanya ke prefektur Fengwu, dan buklet pengantar sederhana ini sangat bermanfaat. Di pintu masuk aula transmisi, lelaki tua pendek dan gemuk itu memperhatikan sosok Lin Xuan yang menjauh, ekspresi sedikit berubah. Memiliki seorang ahli alam kristalisasi tingkat puncak sebagai penjaga, sungguh tindakan yang mulia. Bahkan di keluarga kerajaan Fengwu saya, hanya putra mahkota yang memiliki hak istimewa ini. Siapakah sebenarnya orang ini? Atau lebih tepatnya, apakah dia keturunan monster purba? Benar saja, kompetisi peringkat Xuan Yuan akan segera dimulai, dan berbagai macam orang aneh dan tak terduga bermunculan. Pada saat itu juga, pria tua bertubuh pendek dan gemuk itu berputar dan memasuki aula transmisi. Meskipun ia cukup terkejut dengan perlakuan Lin Xuan, ia juga sangat penasaran dengan identitas Lin Xuan. Tapi hanya itu saja, dia tidak akan mengambil risiko menyinggung pihak lain dengan benar-benar mencoba mencari tahu identitas mereka. Meskipun keluarga kerajaan Fengwu di belakangnya tidak takut pada pihak lain. Namun, dia baru berada di alam kristalisasi. Bahkan tidak sebaik para penjaga pihak lain, jadi mengapa dia mencari masalah? Dia cukup sadar diri. Di sisi lain, Lin Xuan dengan cepat menyelesaikan membaca buku kecil berwarna hitam itu. Saya telah memperoleh pemahaman tentang kota kerajaan Fengwu, inti dari prefektur Fengwu. Dengan Kuyi di sisinya, mereka melanjutkan perjalanan di sekitar kota Fengwu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah menara yang tingginya ratusan meter. Benar sekali, di kota Fengwu juga terdapat menara pengumpul roh. Terlebih lagi,
Efek dari menara pengumpul roh ini seharusnya jauh melampaui efek dari menara yang ada di kediaman Ni Yongchang di domain Mingchang. Lin Xuan mengamati menara hitam itu, matanya berbinar. Hanya tersisa sekitar 10 hari lagi hingga dimulainya kompetisi peringkat Xuan Yuan. Kekuatannya saat ini cukup untuk masuk ke peringkat 10 besar dalam peringkat Xuan Yuan. Namun, itu masih belum cukup untuk meraih posisi 3 besar dalam peringkat Xuan Yuan, atau bahkan posisi teratas. Untuk menciptakan sensasi terbesar dan mendapatkan poin energi sebanyak-banyaknya. Idealnya, seseorang harus langsung melesat ke puncak peringkat Xuan Yuan. Setidaknya, film ini harus masuk dalam 3 besar. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak dalam perjalanan, Lin Xuan memutuskan untuk menggunakan sisa waktu sekitar 10 hari untuk mengasingkan diri dan berlatih guna meningkatkan tingkat daya dan kekuatan. Terlebih lagi, dan yang lebih penting, dia masih memiliki cincin penyimpanan milik Luo Chengxi, seorang yang cerdas alam transformasi tingkat puncak. Saat ini, sumber daya budidaya tidak kekurangan. Lin Xuan berasumsi bahwa sumber dayanya memecahkan ini cukup untuk menembus ke alam Yuan Hai dan terus memperkuatnya untuk sementara waktu lagi. Dengan semua syarat terpenuhi, memilih untuk mengasingkan diri untuk menjaganya adalah alasan paling tepat yang dapat dibayangkan. Saat itu juga, Lin Xuan berjalan melewati gerbang menara pengumpul roh. Saya tiba di counter. Selamat datang di menara pengumpulan roh ke-7, Tuan. Lantai berapa di ruang pelatihan yang ingin Anda kunjungi? Anggota staf di balik counter, seorang pria parubaya dengan wajah persegi, juga sangat terkejut ketika ia merasakan aura Kui Yi yang tak terduga di belakang Lin Xuan. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah keberadaan yang jauh melampaui alam Yuan Hai. Dia menjawab dengan cepat dan penuh hormat. Mari kita berdiskusi harga setiap lantainya dulu. Lin Xuan mengangkat bicara. Menara pengumpul roh nomor 7 kami, 5 lantai pertama diperuntukkan bagi para praktisi bela diri di bawah alam asal roh untuk berlatih, dan harganya kurang dari 100 batu roh. Lantai 5 hingga 10 diperuntukkan bagi para praktisi bela diri di alam asal roh untuk berlatih, dan harganya berkisar antara 100 hingga 1000 batu spiritual. Lantai 10 hingga 15 diperuntukkan bagi keahlian di alam Yuan Hai, dengan harga 1 hingga 5 batu spiritual tingkat menengah. 5 level terakhir, yang cocok untuk menguasai alam kristalisasi, jauh lebih mahal, setidaknya membutuhkan 100 batu spiritual tingkat menengah. Pria parubaya menjawab pertanyaan itu menjawab dengan hormat. Dia tidak tahu apakah Lin Xuan ingin memeliharanya, atau apakah aura di belakangnya tak terduga, mungkin menunjukkan bahwa Kui Yi, makhluk di alam kristalisasi, ingin memeliharanya. Dia langsung mengatakan semuanya, itu sangat mahal. Mendengar itu, mata Lin Xuan berbinar. Seorang yang berhubungan dengan alam Yuan Hai biasa mungkin bahkan tidak memiliki beberapa lusin batu spiritual tingkat menengah di seluruh kekayaannya. Namun, seseorang hanya dapat cocok menanam di sini selama beberapa puluh hari saja. Ini umumnya benar.